Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, tidak ada yang mau. Cobalah, saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Kalau katakan radikal, seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. Tidak. Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini. Ada seorang tokoh ini, baru kemarin bilang nih, umat Islam tersinggung karena pemerintah menuduh orang Islam radikal. Pemerintah yang mana yang nuduh? Pak, di negara Islam itu tidak ada korupsi. Lah, di Saudi Arabia korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya baru ditangkap. Pak, kalau berlaku hukum potong tangan, aman negara. Lah, di Saudi Arabia tiap hari Jumat ada orang dipotong tangan, berarti hukum sudah berlaku, masih ada orang mencuri juga. Kemarin saya Jumatan, hari Jumat pertama di Masjid Kementerian Pertahanan. Keluar dari masjid kepada wartawan yang sudah mengerubungi saya bilang, enak nih ceramah di masjid, bagus. Kemenhan, ceramahnya sejuk, bicara soal pendidikan bagi anak-anak untuk mengantar masa depannya. Jadi kalau berceramah di masjid itu ya seperti itu, menyejukkan dan tidak mengadu domba. Tidak suka mengkafir-kafirkan orang hanya karena perbedaan pendapat. Nah, itu yang saya katakan. Dan berita itu benar sih, seperti disiarkan oleh TV-TV. Tapi kemudian kan memang ada rombongan-rombongan hoax itu yang selalu membuat berita itu dipelintir. Bahkan ada yang datang ke saya, katanya akan mengadukan sebuah situs, minta izin saya karena telah memelintir pernyataan saya itu, yaitu satu situs namanya kalau tidak salah Law and Justice. Situs itu menulis begini, Mahfud MD melarang orang mengatakan kafir di masjid. Itu berita yang menyesatkan, karena saya tidak pernah melarang orang mengatakan kafir di masjid. Saya bilang jangan takfiri. Takfiri itu suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kalau misalnya orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir, kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Padahal pendapat itu banyak. Jadi saya katakan jangan takfiri. Kalau soal kafir saya sendiri sehari minimal 10 kali menyebut kafir. Minimal 10 kali. Kenapa dilarang menyebut kafir? Orang kafir itu memang ada di ayat Al-Quran. Misalnya di mana? Saya setiap hari Bang Karni membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin, dan surat Al-Waqiah, dan surat Al-Kafirun. Itu semua ada kata kafirnya. Misalnya di surat Kahfi itu ada kata wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain fakhoshina ayyurhiqahuma tuyana wa kufra. Kafir. Saya katakan itu, siapa yang melarang orang bilang kafir? Ada lagi wa arudna jahannama yaumaidzil lil kafirin ardo. Kafir. Ada lagi islauhal yauma bima kuntum takfurun di surat Yasin. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun. Jadi bilang kafir itu boleh, itu fakta. Tetapi jangan menuduh orang lain kafir. Dan jangan memusuhi orang yang menurut agama kita itu kafir. Mereka punya agama sendiri. Sehingga kalau dibalikkan kita yang kafir menurut agama mereka. Nah, itu maksud saya, jangan suka mengkafirkan orang. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu kemudian dikembangkan oleh rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja gitu. Mengembangkan itu seakan-akan gawat, Mahfud MD melarang bilang kafir. Nah, saya bilang kafir, sekarang aja saya mau bilang kafir. Bahwa kafir itu banyak gitu. Yang penting jangan suka mengkafirkan orang dan jangan menimbulkan permusuhan, karena agama itu adalah untuk kedamaian diturunkan ke muka bumi. Itu visi, bagian dari visi pemerintahan tentang hubungan agama dan negara dan Al-Quran. Saya punya keyakinan bilang kafir itu boleh, tapi jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena memilih jalan
atau memilih faham bahwa misalnya sistem kenegaraan di Indonesia ini adalah sistem yang sudah sesuai dengan syar'i. Lalu bilang begitu dibilang kafir. Mari saya jelaskan sekarang. Di dalam Islam ya, ada ajaran tentang khilafah. Ada, saya nanti bacakan dalil-dalil. Tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Paham? Baik, saya bacakan nih dalilnya. Kata-kata istilah yang dipakai di dalam Islam tentang khilafah atau yang disamakan dengan khilafah, misalnya Qulillahumma malikul mulk. Al-mulk itu adalah organisasi kekuasaan juga salah satu artinya. Ada lagi waja'alnakum khulaif. Sayalah Allah yang menciptakan khalifah. Bukan khalifah, bukan khilafah, tapi khalifah. Artinya banyak macamnya. Sehingga sistemnya juga bisa beda. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu kota Iram yang ada di sebuah negeri di kaum Ad. Itu ada kota namanya, di mana tidak ada kota yang seperti negeri Iram itu. Kota Iram itu juga khilafah, pemerintahan artinya. Satu organisasi manusia yang dipimpin oleh pemerintah. Ada kata wahadal baladil amin. Ada kata al-balad. Jadi khalifah itu, khilafah itu di dalam khazanah Islam ada. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Lalu ada yang begini, Bang Karni. Ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada nabi lagi. Coba. Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada nabi. Ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman nabi. Tidak ada pemilu di zaman nabi. Tidak ada menteri di zaman nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi, macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat seperti kita. Seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Oleh sebab itu jangan nyalah-nyalahkan bahwa wah, yang di Indonesia itu kafir, tidak ikut, saya tidak bisa. Kalau ada, datang ke saya atau saya diundang. Bertaruh kalau ketemu, ada. Tidak ada. Jadi Indonesia itu sebagai sebuah produk ijtihad. Sesuai dengan kebutuhan waktu dan zaman. Yang ditetapkan oleh para ulama bersama para pendiri negara, memilih negara inklusif, negara Pancasila. Itu sudah benar. Tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda pilihan cara bernegara. Yang penting bagi Islam khilafah itu harus ada. Tetapi sistemnya bebas, yang terpenting maqasidus syar'i. Apa maqasidus syar'i? Maksud diturunkannya. Ajaran tentang khilafah itu apa?
membangun keadilan, kemaslahatan umat, memilih pemimpin yang jujur, menegakkan hukum. Nah itulah maksudnya. Bukan lalu sistemnya harus ini, harus. Tidak ada itu. Kalau ada saya mau ikut, karena saya orang Islam, wajib kalau memang ada menurut Quran dan Sunnah. Nah, Bang Karni, sekarang ini ada 57 negara Islam yang sistem pemerintahannya, khilafahnya beda-beda. Di mana itu? Oki. Oki itu organisasi konferensi negara-negara Islam. Itu sistem pemerintahnya beda-beda. Dan tidak ada yang mengatakan yang satu kafir, satu tidak. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Kita sudah hidup nyaman zaman selama puluhan tahun, rukun, beragama. Lalu sekarang muncul kaum-kaum takfiri itu. Yang selalu ingin mengkafirkan orang. Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Tetapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kalau katakan radikal seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. Ceduk.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Amin ya Allah. Kawan. Kawan. Mami, kamu anget tau nggak? Enak ya. Oke. Apa kalau anget nggak suka mama? Papa angetnya teh nguap, keringetan. Kalau dianget enak kayak dikompres tuh. Here's a riddle. Mau jalan. If there are 3 apples in a fruit bowl and you take away 2, Apa sih? What Apa? are you looking at? I'm looking at him. never mind. Just big. Gigi. Bah. Cute face, cute face. Ini ambilin mana? Tempatnya Dede, nanti kamu nggak ada yang kesini ya? Kapan kita pindahin tempat tidurnya nanti mas? Liburan katanya. Minggu depan dong. Maka apa kayak ini? Bohong. Gigi.
situ. Jangan ganggu udah. Kadang suka dibangunin sih itu tuh. Kayak diusir. Ya bobo. Udah bobo, jangan terus-terusan. Gemukan tapi si ini juga. Wow, banget. Bandel sih. Kata dia pikir si Himi kali ya. Benar berarti apa? Kucing tuh color blind. Nggak tahu warna dia, tahu dari ciuman. Kayak anak-anak tidur. Iya, enggak pas udah nyium si Jiji. Loh kok ini kan dia begini kan jilat. Wah ini mah bukan rasanya si Himi nih. Oh ini rasanya Domi, pak gitu makanya dia bilang. Kasihan si Domi lagi bobo juga. Jiji Ini ngeliatin lagi. ini nyariin kamu tuh, nyariin kamu si itu si Jiji. Tadi masih Jimi di situ. How can I choose? Amazon shipping. Gigit. Main sih. Lihat burung tuh. Jatuh nanti pianonya Aa. Oh, dia pencet itunya lagunya. Jiji. Bingung. Suara. Ini mau Bisa kelihatan. nah. Ayo lo. Apa? Nah, terus main. Wow, main. Lagu apa? Maunya lagu apa? Hah? Gedein suaranya. Den ya. Oh, ayo lo. Main. Maunya lagu apa? Jiji? Main sayang. Main. Pencet lagi. Nih. Nah, lagi.
when your cat acting weird and you don't know what exactly he's doing. What are you looking at? When he look into something and you don't know what is it.